lagi dengan saya Yosida Desika Siahaan dengan NIM 190569201030 pada konten digital mata kuliah Kapitas Selekta Sosiologi. Konten digital kali ini dalam bentuk podcast. Pada podcast ini saya akan membahas mengenai dekonstruksi generasi dari kacamata sosiologi. Nah, dekonstruksi adalah suatu pemikiran untuk memahami adanya suatu pertentangan yang ada di dalam suatu lingkup atau teks dan mencoba untuk membangun kembali makna-makna yang sudah melekat dalam lingkup tersebut atau teks tersebut. Dekonstruksi adalah suatu peristiwa yang tidak menunggu pertimbangan, kesadaran, atau organisasi dari suatu subjek atau bahan modernitas menurut Derrida, bahasa bersumber pada teks atau tulisan. Dekonstruksi tidak terbatas dengan melibatkan diri dalam kajian wacana baik lisan maupun tulisan, melainkan juga kekuatan-kekuatan lain yang secara khusus efektif mentransformasi hakikat wacana. Prinsip-prinsip dekonstruksi yaitu adalah menata ulang narasi besar dan berbagai istilah dengan implikasi adanya satu pusat, menolak adanya mitos mengenai pertentangan antara dua kekuatan yang sama derajatnya, yang dianggap memiliki kompetensi yang relatif tetap seperti legitimasi jasmani atas rohani, fakta atas fiksi, ilmu eksakta atas ilmu sosial dan humaniora. Ahli demografi menyatakan bahwa adanya suatu perbedaan karakteristik antar generasi. Perbedaan karakteristik disebabkan oleh perubahan struktur sosial budaya yang dialami oleh masing-masing generasi. Masing-masing generasi hidup dengan tatanan kehidupan yang sangat berbeda. Di tengah masyarakat ada 5 generasi. Yang pertama ada generasi baby boomers, lalu generasi X, generasi Y, generasi Z, dan generasi alpha. Nah, generasi baby boomer ini merupakan sebutan bagi mereka yang lahir pada tahun 1946 sampai 1964 yang saat ini tidak berusia muda lagi. Namun, menurut laporan, generasi ini banyak menduduki jabatan tertinggi dan memiliki pengaruh yang kuat di bidang politik, budaya, maupun ekonomi di dunia. Nah, generasi baby boomers ini sangat disebut sebagai generasi gila kerja. Meski begitu, semua kerja keras tersebut dilakukan semata-mata untuk membahagiakan keluarganya. Jadi, generasi baby boomer ini tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi mementingkan juga keluarganya. Nah, baby boomer ini lebih kompetitif dan berorientasi pada pencapaian mereka. Mereka sangat berfokus pada karir mereka dan punya kepercayaan diri yang sangat tinggi. Mereka juga bisa serba bisa dan tidak suka dikritik. Mereka lebih suka mengkritik generasi muda akibat kurangnya komitmen dan etika kerja. Ya tahulah ya teman-teman semua bahwa generasi saat ini sangat tidak suka yang namanya kerja atau malas kerja. Nah, kita masuk pada generasi X. Generasi X ini muncul setelah generasi baby boomers yang dikenal sebagai generasi Gen Boost. Generasi X ini sendiri merupakan individu yang lahir di antara 1965 sampai 1976. Nah, generasi X ini dibesarkan oleh generasi baby boomers yang dimana disebut the Lakers Kids, yaitu anak-anak yang merasa kesepian yang dilantarkan atau ditinggal oleh orang tuanya bekerja. Akibat kondisi tersebut, generasi X biasanya tumbuh menjadi mandiri yang lebih mandiri, mengutamakan work-life balance, banyak akal, dan pandai beradaptasi. Sisi buruknya, generasi X ini kerap disebut sebagai individu yang skeptis karena tidak suka terlibat dalam kegiatan yang tidak menguntungkan. Berarti mereka itu lebih kepada sangat suka kepada kegiatan-kegiatan yang menguntungkan diri mereka, yang tidak sama sekali membuang-buang waktu mereka. Mereka memiliki tujuan, yaitu untuk membahagiakan diri mereka sendiri, yang seringkali menjadikan generasi X ini sebagai pribadi yang tidak segan dalam menunda pernikahan dan memiliki anak. Lalu kita masuk pada generasi Y. Nah, pada generasi ini
adalah generasi yang sesudah generasi X. Nah, buat seseorang yang lahir di tahun 1977 sampai 1994 ini termasuk dalam generasi yang disebut sebagai generasi milenial. Nah, umumnya generasi ini memiliki ambisi yang kuat untuk menguasai semua bidang. Apa-apa saja semua bidang yang ada di depan mereka akan menguasainya. Mereka juga dikenal sebagai generasi yang dapat diandalkan dalam pemanfaatan teknologi alias tech savvy. Generasi Y ini mempunyai rasa percaya diri yang tinggi dan sangat ambisius. Itu sebabnya angkatan ini lebih mudah meraih kesuksesan di usia muda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kaum milenial lebih terbuka dalam menghadapi suatu perubahan. Hidup di zaman yang serba teknologi membuat kaum ini tidak bisa lepas dari penggunaan gawai. Segala hal nyaris dilakukan secara digital. Nah, kekurangannya dari generasi ini adalah sangatlah rentan terkena depresi, stres, juga cenderung sulit untuk bergaul karena mereka yang sangat menguasai teknologi, hidup serba teknologi, sehingga mereka sangatlah susah untuk bergaul di kehidupan real mereka. Nah, kita masuk pada generasi Z. Generasi Z ini mereka yang lahir di tahun 1995 sampai 2012. Yang tumbuh di lingkungan yang serba digital yang membuat generasi ini tumbuh menjadi pribadi dengan karakteristik yang beragam, baik dari sisi hubungan interpersonal maupun akademis. Berbicara lebih jauh mengenai karakteristik generasi Z, secara umum mereka memiliki ciri-ciri yang sangat melek terhadap teknologi sehingga dapat mudah mengakses informasi yang mereka inginkan. Dibandingkan dengan generasi Y, generasi Z cenderung lebih mudah untuk bersosialisasi dengan orang lain. Karena terbukanya akses orang informasi membuat generasi ini lebih cepat belajar dan lebih cepat untuk bergaul. Lebih menyukai bekerja di lingkungan yang memberi ruang bagi mereka untuk bertumbuh lebih kreatif dan penuh tantangan. Salah satu jenis perusahaan yang diincar oleh generasi Z adalah startup. Nah, kita masuk pada generasi akhir, yaitu generasi alpha. Bagi individu yang lahir pada tahun 2012 sampai tahun 2025, inilah yang disebut sebagai generasi alpha. Yang mengingat generasi ini masih pada usia anak-anak yang memiliki karakteristik yang belum terlihat jelas. Diperkirakan generasi alpha ini kurang lebih tidak jauh berbeda dengan generasi Z yang sama-sama melek akan teknologi. Karena saat ini teknologi semakin berkembang pesat, generasi Z memiliki peluang besar untuk sukses di industri digital dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Nah, begitu juga dengan generasi alpha. Mereka akan semakin mengembangkan teknologi agar memiliki peluang yang besar untuk sukses juga di bagian industri digital. Kemudahan dalam mengakses informasi dan komunikasi secara global juga memiliki generasi alpha yang memiliki kemampuan linguistik yang baik. Nah, di sini saya akan memberikan contoh mengenai dekonstruksi pada generasi. Nah, kita lihat pada saat ini, generasi saat ini sangatlah tidak bisa jauh-jauh dari namanya teknologi. Nah, mereka sangatlah bertentangan dengan pemikiran-pemikiran generasi-generasi yang lalu atau generasi baby boomer. Nah, baby boomer tidak terlalu melek terhadap yang namanya teknologi. Nah, secara pada generasi milenial atau bisa kita sebut sebagai generasi Y sampai generasi alpha, mereka sangatlah melek terhadap yang namanya teknologi. Nah, generasi baby boomer akan memandang bahwa orang-orang yang sangatlah berketergantungan dengan teknologi tidaklah mudah atau tidaklah bagus pada kehidupan mereka. Nah, padahal pemikiran generasi Y sampai generasi alpha, mereka berpikir bahwa teknologi itu sangatlah penting bagi mereka. Mereka bisa mendapatkan banyaknya informasi dan juga banyaknya pengetahuan pada teknologi tersebut. Nah, mereka juga bisa bekerja di bidang teknologi tersebut. Nah, begitulah hasil presentasi saya mengenai dekonstruksi generasi. Sampai jumpa di berikutnya. Bye-bye.